شاجنا منشدون 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 غنى يا عيني غنى فأقربنا هيا جاء أشواق يا عيني أشواق وشاجنا منشدون 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 غنى يا عيني غنى فأقربنا تسلب الباب نفحته حلقا 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 الأحباب يا عيني أحبابي موعدنا هيا جاء الأشواق يا عيني أشواق وشاجنا منشدون 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 غنى يا عيني غنى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah bijami'il mahamid ala jami'in ni'am wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihil zulam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadirin kiram, Ketua Yayasan Darul Muqarrabin Al-Islamiyah Bapak Muhammad Qadarsyah SHI MM. Hadirin kiram, minta tolong dicasih. Hadirin kiram, Ketua Komite SIP Darul Muqarrabin Ibu maaf siapa namanya Ibu Eni mohon maaf. Hadirin kiram, Kepala Sekolah SDIT Darul Muqarrabin yang mudah-mudahan seluruh jamaah, orang tua siswa dan juga tamu undangan, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi yang mudah-mudahan insyaallah hadirnya kita, duduknya kita Allah catat sebagai amal kebaikan yang insyaallah menjadi wasilah turun ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dimulai, sudah ada bawa semua buku catatan? Ada. Yang nggak bawa boleh buka HP-nya, notnya dibuka, buku catatannya di situ. Karena hari ini saya insya Allah membawakan materi apa Bu? Kata ajaib. Apa sih kata ajaib? Ya. Kata ajaib untuk anak kita. Tadi dibacakan oleh Ananda Fikroh ya, yang membacakan Al-Quran. Ayat yang terakhir surah Al-Tahrim yang dibacakan kalimatnya Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Itu berat Bu kalimatnya. Kenapa? Qu anfusakum, jagalah diri kalian. Apa Bu? Jaga diri. Kalau diri kalian berarti siapa? Saya. Jadi kalau kita merasa bahwa ayat itu sampai untuk
Berarti Allah menyampaikan, jagalah diri saya. Jaga siapa bu? Diri. Baru wa ahlikum, dan keluarga saya. Kenapa? Karena ayat itu disampaikan untuk seluruh manusia. Ayat disampaikan bukan untuk siapa-siapa, tetapi di sana adalah seluruh makhluk manusia dan jin. Itu ayat Al-Quran disampaikan. Ketika ada kalimat di sana, wa ahlikum naro, dan jagalah kalian dan diri kalian dan keluarga kalian, wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya, wa quduhan nasu, apa bu kalimat nas itu? Manusia. Bahan bakarnya yang ada dari manusia. Kalau kita kayu bakar, betul bu, kalau kita bikin kayu api unggun, bahan bakarnya apa? Kayu bakar. Ini di api neraka, bahan bakarnya adalah dari manusia dan juga batu wal hijarah. Kebayang ibu, manusia yang bahan bakarnya dan juga batu. Ketika batu semakin dipanaskan, itu akan memerah, dan itu panasnya yang luar biasa. Ketika api yang paling ringan, api neraka yang paling ringan, itu adalah siapapun yang mendapatkan neraka yang paling ringan? Siapa bu? Ada yang mau? Jangan ya. Ya. Abu Thalib, pamannya Nabi, tidak beriman, tetapi dia menjaga Rasulullah, maka Allah berikan neraka yang paling ringan. Yang paling ringan saja itu hanya kena asapnya api neraka, tetapi dengan asapnya saja, itu dari kaki, ujung kaki kena asapnya api neraka, itu sudah menggolak otaknya. Panas apa panas banget bu? Ibu sudah ada yang nyobain di kompor ibu di dapur begini? Ibu setiap gini ibu kalau di dapur, ya Allah api neraka panas banget, ini mah belum ada apa-apanya. Kan ibu sering di dapur, biasanya kita kena api aja, jangan kena api, kena penggorengan kita pakai apa namanya, pakai alas ya, ternyata alasnya itu lepas lah ya, tipis. Itu panas ya bu? Panas. Gimana dengan api? Ini api neraka. Maka kata Allah, oh angkusakum, jangan sampai dari manusia ada yang lalai. Kenapa? Karena kalau kita sudah lalai, tidak mau menjaga dirinya, tidak mau menjaga anak kita, maka di situ bahan bakarnya manusia dan batu. Oke, itu kita lihat yang pertama. Ibu di sini anaknya yang baru satu, boleh acungkan tangan? Ada satu. Ada yang udah dua? Oh banyak dua ya. Ada yang tiga? Ya. Ada yang empat? Saya acungkan soalnya. Ada yang lima? Ada lima, alhamdulillah. Ada yang enam? Alhamdulillah. Ada yang tujuh? Gak apa-apa. Masya Allah, anak adalah amanah dari Allah. Berarti Allah percaya kepada kita menitipkannya. Boleh. Ibu, ada yang putranya sudah 7, ada yang 6, ada yang baru 1. Punten, ibu ketika dulu mau pernikahan atau sudah nikah lah, mungkin kalau sebelum nikah kita terlalu jauh. Ibu kalau pas sudah nikah, pernahkah ngobrol dengan suami? Mas, ayah, kanda, my love, bestie, darling, ya? Ibu pernah bilang, nanti kita mau jadikan anak kita. Ada yang seperti itu? Atau lupa? Ada yang sudah punya target gak bu seperti itu? Saya nanti kalau punya anak, saya harus punya target.
anak saya pertama harus seperti ini, anak kedua saya harus seperti ini, anak ketiga. Dan ketika mulai sudah diberikan Allah kepercayaan hamil, target pertama ketika mulai hamil, apa yang harus kita capai? Contohnya kakak contoh, ada yang seperti itu? Biar saya tahu, biar kita mudah, biar ada. Boleh? Ajukan tangan. Ada yang sudah seperti itu? Target dari awal? Oh, bingung bu? Ada satu. Ada satu, boleh. Ada lagi? Anak saya harus ini. Target manusia itu harus ada planning. Kenapa? Karena manusia itu harus ada target, ya, harus ada target. Mungkin ada yang lupa, mungkin ada yang ibu boleh. Kenapa saya harus bawa tulisan? Ibu mungkin ibu lupa, atau mungkin ya, oh saya mau udah terlanjur anak saya 6, atau anak saya mau udah 4, saya lupa dulu ngapain aja, mau buat apa mau bikin anak tuh mau dijadiin apa aja, saya lupa targetnya. Kenapa? Karena ibu mau tanya, kalau ada target berarti ada ikhtiar yang harus kerjakan, ya, ada ikhtiar yang harus kita kerjakan. Kalau nggak ada target, ibu makanya kita punya anak nggak tahu mau ngapain, anak kita mau jadi apa nggak tahu seperti apa. Tuh nama jalani aja saya punya anak ya, alhamdulillah. Ada yang itu? Wah, kayaknya hampir semuanya ini. Boleh ibu catat sekarang. Ibu takut lupa. Mungkin saya dulu apa ya namanya? Saya nggak sempat seperti itu nih. Saya mungkin lupa. Boleh ibu sekarang yang punya anak satu, ibu boleh tuliskan target anak satu saya seperti apa, harus jadikan apa, punten 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan dijadikan seperti apa anak kita. Boleh ibu tulis dulu, saya tunggu beberapa detik. Sekarang jangan bingung, harus punya target dulu. Nggak bawa HP? Nggak bawa HP? Nggak bawa. Cukup di sini. Mohon maaf, boleh dibantu, ada yang nggak bawa alat tulis, boleh ngambil ke kantor kertas sama pulpennya. Boleh. Ya bu, kita sekarang harus punya target bu untuk anak kita. Anak saya, kenapa? Karena kita harus ada target. Anak saya itu usia 5 tahun. Ya, kalau mungkin ibu ingat dulu kalau saya punya anak, saya menjadikan seperti ini. Oke, silahkan. Pokoknya bagaimana? Minimal ibu punya target 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Anak kita nanti di depannya, ibu akan lihat anak kita sosoknya seperti apa, akan jadi apa. Bingung ya bu? Ada yang bingung? Saya mau kepala jalan di harus punya target. Ayo, boleh. Mana nih? Minta tolong pensil sama. Oh, udah. Iya. Boleh bu. Semakanya saya harus bawa catatan untuk ini, biar nanti ya. Karena kita pembahasan ini agak panjang. Ini kalau sudah menyangkut anak kita harus panjang. Ya. So, target awalnya, target awal seperti apa? Nanti 5 tahun akan seperti apa? 10 tahun seperti apa? Dan mungkin 15 tahun ke depan anak kita akan seperti apa? Kita akan lihat sosok anak saya. Oh iya, anak saya nih, target saya akan seperti itu. Oke? Sudah dapat? Oke, target punya anak itu mau dijadikan apa anaknya? Mau dibawa kemana? Kenapa? Karena di sini, ya, kalau kita lihat hadis Rasulullah, ya, hadis Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia, bayi yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Anak itu dalam keadaan kertas kosong, anak itu dalam keadaan bersih, tergantung ibu bapaknya mau dijadikan seperti apa. Yuk silakan target bu. Awal
ya, kita harus pengen apa anak saya, pokoknya pengen ini. Yang kedua, mungkin boleh ibu anak yang mana aja, mau anak disebutin semuanya boleh. Ya, boleh, silakan. Kenapa? Karena ini kalau kita masih ngeblank, saya bingung anak saya mau jadi apa, gimana nanti anak ke depannya. Oke? Wah, ada yang panjang semangat nulisnya, ada sudah dapat, ada yang baru satu kata bingung misi benar apa aja, ada yang nyontek juga, ada yang nyontek. Ingat saya anak-anak, kamu target 5 tahun ke depan, kamu akan lihat apa diri kamu. Bingung, kemahanya ya. Ada yang bingung, ada yang cuma lihat anak. Kita sebagai orang tua, karena tadi fa'abawahu yuhawidanihi aw yunasironihi aw yumajisan, tergantung kertas itu mau dipakai apa, mau dikasih tinta hitam, mau dikasih tinta merah, kasih tinta biru, mau dikasih jadi pelangi, itu tergantung orang tua. Bukan karena anaknya, awas hati-hati ya, bukan karena siapa bu? Anaknya, semuanya ada di diri orang tuanya. Ya, sudah? Boleh ya, kalau yang nggak bawa kertas mungkin pasti bawa HP. Ya, kertas boleh di HP. Jangan sampai bingung bu. Jangan sampai bingung. Anaknya ntar bagaimana? Ibunya bingung, orang tuanya bingung. Anaknya mau jadi apa nanti bingung. Ya. Pasti semuanya memang ada jalannya, iya, tapi harus ada ikhtiar. Walaupun ikhtiar itu tidak menjamin, tetapi Allah melihat usahanya. Oke, sudah? Target pertamanya, target kedua, target ketiga, oke, 5 tahun baru. Sudah apa yang ibu lakukan? Boleh tulis di bawahnya. Apa yang akan ibu lakukan? Ya, apa yang akan ibu lakukan kalau anak kita, contoh, anak saya ingin hafiz Quran. Contoh ya, contoh, anak saya ingin jadi hafiz Quran. Berarti target saya harus melatih anak saya bersama Al-Quran. Anak saya menjadi pemain bola, oke. Dari saya udah mulai masukkan les, anak dan lain sebagainya, contohnya silakan. Ya. Ya bu, ada target yang sudah dicapai, ya, ada yang memang sudah dicapai, maksudnya di sana dan ikhtiar kita sudah ada yang dicapai, atau ada yang mungkin masih planning ikhtiarnya, boleh. Sebelum dikeluarin kata ajaibnya, ibu dulu makanya harus punya dulu ya. So, nanti baru dikeluarin kata ajaibnya. Pokoknya sekarang mah nggak ngaji dengar doang, ibu pun harus berpikir, ya. Kenapa? Karena ini adalah masa depan anak-anak kita, ya. So, ada usaha-usaha apa yang harus kita lakukan? Sudah? Sudah bu? Oke, selanjutnya itu kan tadi ibu target punya anak. Terus selanjutnya yang di bawah, apa alasan ibu memasukkan ke Darul Muqarrabin? Ya, kalau yang orang tuanya yang muridnya di sini, atau yang sekolahnya sekarang ada di luar, silakan. Apa alasannya ibu memasukkan, contohnya ke sekolah Cipenjo, masukkan. Saya memasukkan ke SMA 2 negeri, silakan. Apa alasan
rasanya? Anak yang sekarang sedang sekolah ya, silakan. Ayo, biasanya bingung kalau sudah pikir begini apa? Ya mudah-mudahan di antara ibu-ibu semuanya nanti, oh iya, habis dari sini, oh iya, saya harus punya pegangan. Ingat saya dulu pertama pelatihan, kamu tuh mau jadi seperti apa? Mikir keras, Bu, saya untuk diri sendiri, saya mau jadi apa ya? Saya pengen seperti apa ya? Dan saya dulu ungkapkan, saya ingin seperti air. Dulu yang saya pertama, saya ketika pelatihan mubalik tasawuf sejabar Banten, itu yang pertama saya, oh iya ya, saya ingin seperti air. Kenapa? Karena kalau air mau di bagaimanapun tetap air itu ada dan bisa mengikuti berbagai tempat. Ya Bu, air, mau air kopi tetap aja dibilang air kopi, mau air teh tetap aja ada air di teh, air sirup, air susu dan lain sebagainya, dan dia bisa mengikuti berbagai bentuk. Itulah makanya dari situ saya menjadi termotivasi. Maka ibu sekarang harus punya kiat-kiat untuk anak-anak kita. Sudah ya. Oke. Terus sekarang hasilnya apa dengan ibu menyekolahkan di situ? Apa yang ibu rasakan hasilnya? Apa yang sudah dicapai dengan menyekolahkan di sekolah tersebut? Enggak, ini yang alasan sekolah dulu, ya kan? Alasan sekolah kan alasan kenapa memasukkan ke sekolah tersebut, ya kan? Yang saat ini anak ibu, mungkin ada yang sedang kuliah, ada yang sedang di sini, ada yang di SMA dan lain sebagainya, ya kan? Alasannya, ya kan? Kenapa ibu masukkan? Dan sekarang apa yang sudah dicapai kira-kira? Sudah ada nggak yang keinginan ibu yang ada tercapai dalam saat ini? Mungkin ada yang udah, ada yang baru 6 bulan, ada yang mungkin sudah 1 tahun, ada yang mungkin sudah 2 tahun, ya kan? Macam-macam. Ada yang mungkin sudah 6 tahun, ya, anak-anaknya anak kelas 6, ya kan? Boleh. Mungkin yang sudah masukkan kerja, anaknya sudah kerja, atau mungkin bahkan anak saya sudah menikah. Oke? Belum? Saya tunggu deh sampai 5 detik lagi. Nanti di antara ibu boleh ada yang maju. Udah deg-degan aja nih ibu udah suruh maju. Siap, ya minimal ada 1 atau 2 orang boleh untuk mengungkapkan ini. Oke, sudah. Ya, cukup. Siap. Oke, jadi pertanyaan pertama Bu, target pertama anak kita ingin jadi seperti apa? 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Yang keduanya adalah ikhtiar apa yang sudah kita laksanakan. Betul? Ya. Terus yang ketiganya, alasan apa ibu masukkan sekolah anak ibu ke tempat yang sekarang sedang belajar anak-anak kita. Yang keempat adalah hasilnya kira-kira sudah ada nggak sih? Karena kita harus evaluasi, ya, harus evaluasi. Anak saya nih begini, oh ternyata kok melenceng ya, tidak sesuai harapan dan lain sebagainya. Ya, boleh. Ada yang berani maju? Boleh?
Dari MC dulu. Aduh. Aduh. Yang paling dekat lah ya saya tunjuk. Coba. Jawab mangga. Dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Ayo, sama lawang. Ayo. Cek. Oke. So. Yang pertama kelas 6 SD di dalam Koroni. Targetnya sih pengen anaknya itu nanti bisa apa ya, ibadahnya tuh tepat waktu, terus ngajinya benar, ngajinya benar itu kan ngajinya kayak gitu nih. Terus sama ini bisa baca hadiah untuk orang tua. Ya, itu adalah jangka umumnya. Punten itu adalah keinginan umum. Ada nggak yang spesifik, Bu? Ada yang spesifik. Itu pasti anak kita pengen soleh, anak kita ingin ahli ibadah. Itu pasti ya, semua. Ada nggak yang spesifik? Boleh? Ada? Yang mau menyampaikan? Ayah, boleh. 5 tahun dulu, nanti baru 10, baru 15. Boleh. Untuk 5 tahun ke depan buat anak saya nomor 2, dia bisa baca dan bisa mengaji, terus bisa belajar puasa sama bisa bacaan sholat. Ya. Terus kalau buat anak saya yang pertama 10 tahun, biar sholat sunnahnya terutama tahajud nggak tinggal, terus jadi pemaaf. Oke. 5 tahun ya? Ini yang 5 tahun ya? Maksudnya target 5 tahun? Iya, yang buat anak pertama. Iya. Terus dia mau masuk pesantren. Oke. Terus puasa sunnah. Oke, alhamdulillah. Kira-kira yang sudah dicapai, ya, ikhtiar nih ya, ikhtiar yang sudah kita lakukan. Yang pertama, pertanyaan pertama kan, yang kedua itu kan. Jadi apa yang sudah kita lakukan? Contoh, saya dulu itu anak saya mudah-mudahan ingin, karena anak yang pertama ini dia usia 3 tahun sudah bilang, Mi, itu siapa sih foto-foto di sini banyak? Oh, banyak banget ya yang subuh-subuh. Kata saya, itu adalah ulama besar. Ulama besar, kalau sudah ulama besar itu akan panjang, dan itu adalah kebanggaan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Usia bukan 3 tahun, maaf, usia 2 tahun. Usia 2 tahun anak saya yang pertama itu dia bilang, Mi, boleh nggak kalau aku punya cita-cita jadi ulama besar? Boleh. Amin. Saya bilang langsung seperti itu. Amin. Emang bisa Mi? Bisa kayak seperti itu, kayak ulama besar? Bisa. Saya bilang, amin, insya Allah. Berarti ke SD, dia masuk SD, itu kan saya udah tahu. Berarti ke SD, usia SD, nih aku tadi ditanyain sama guru aku, ditanya cita-cita, jawabnya apa? Aku ingin jadi dokter. Kenapa? Malu nih kalau jadi ulama besar. Karena saya selalu, kenapa? Kan teman-teman aku ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, gitu kan? Dia seperti itu. Saya nggak apa-apa. Tapi masih pengen nggak sih? Pengen jadi ulama besar? Pengen lah, Mi. Oke, amin. Saya terus amin. Itu usia 2 tahun anak saya tuh untuk kosakata bahasa Arab itu sudah 40 kosakata. Itu bahasa Arab. Jadi kalau saya belajar, kalau saya lagi ngobrol ya, lagi ngapain, nih lihat nih, itu nih wardatun, nih apa aja, jadi kita sambil bahasa Arab. Terus juga 1,5 tahun itu sudah baca Quran. Itu anak pertama biasa, Bu. Anak pertama masih kepegang ya, pasti pengalaman sama ya. Anak pertama, anak kedua sudah mulai agak berbeda, anak ketiga, anak keempat saya udah mulai berbeda. Nggak apa-apa, yang penting ada ikhtiar seperti itu. Kalau saya anak yang terakhir, saya ketika anak saya setiap mandiin, karena saya dulu tidak pernah saya lakukan yang pertama, saya selalu ketika mandiin, ya Allah, jaga dari seluruh tubuh ini, jangan sampai melakukannya
maksiat. Dari mulai mencukur rambut, saya sambil ngusap, sampai nyabutin, ya Allah jangan sampai anak saya ini berbuat maksiat dari mulai mencukur rambut sampai ujung kaki. Ya Allah tolong jaga. Saya sambil mandiin itu dari mulai bayi. Ya kalau target dari hamil kan kita mendengarkan Al-Quran dan lain sebagainya. Ya itu kalau sudah lahir seperti itu. Sekarang kalau mandiin saya ajarkan dia wudhu. Dia wudhu deh, wudhu. Walaupun belum dia lagi bayi saya wudhuin. Ya walaupun wudhunya salah kadarnya, sebisanya saya wudhuin. Saya biarkan. Jadi di situ Bu, adapun nanti ada ikhtiar kita yang sudah lakukan. Ada kok saya melenceng ya, keinginan saya nggak seperti ini. Kok saya nggak apa-apa. Namanya manusia harus ada ikhtiar. Masalah hasil itu adalah bagian siapa? Allah. Bagian hasil itu bukan bagian kita. Saya ingin anak saya soleh, saya masukkan anak saya ke sekolah yang bagus, sekolah yang mahal. Itu bukan cita-cita yang harus kita, tapi lihat dulu dari kita dulu. Bagian rumah kita sudah jadikan apa anak kita? Al-Ummu Madrasatul Ula. Pendidikan pertama itu adalah seorang ibu. Kenapa Bapak lalu bagian? Rugi banget ya ibu-ibu semua ini, berat banget tugasnya. Bentar, kenapa di situ pendidikan pertama seorang ibunya? Terus juga dalam Al-Quran pun hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Perempuan itu adalah pakaian suaminya dan suaminya baru menjadi pelengkap pakaian istrinya. Di situ ada kalimat pertamanya perempuan dulu. Ya, bahkan tadi dikatakan syahawati, dunia ini diciptakan untuk keindahan. Ada kalimat zina, ada kalimat hubbu, ada kalimat syahwat. Tadi yang dibacakan surah Al-Imran ayat 114, kalau tidak salah ya, 114 atau 14. Di sana ada kalimat zuyina linnasi hubbus syahawat. Ketika di sana yang pertama ujian terbesar syahwat di sana adalah siapa Bu? Minan nisa, perempuan. Makanya kita di sini harus punya target-target. Jadi kita kalau pokoknya saya mau jalani aja hidup saya mah seperti ini. Pokoknya saya mau begini aja, tidak bisa. Kenapa? Tujuan kita anak kita mau dibawa. Oke. Anak kita bukan hubungan kita ya, mau dibawa anak kita karena tadi apa namanya? Kalimat yang pertama tadi ku anfusakum wa ahlikum nar. Oke, selanjutnya Bu, tadi apa yang di sini alasan memasukkan sekolah? Boleh ya, karena mungkin ada rata-rata yang sudah dewasa anaknya, boleh. Ya, sekarang. Alasan masukkan anak ke Darul Muqarrabin, Tadi usahanya seperti apa dan lain sebagainya. Sudah mulai bisa dipahami ya Bu sampai di sini. Bagaimana ketika diri kita untuk mendidik putra-putri kita. Oke, tadi sudah sampel ya, 1, 2 ya. Oke, Kita lanjutkan. Boleh mic yang ini. Oke, siap. Alhamdulillah, pastinya tadi saya sampaikan ketika anak kita pasti biar mudah tujuannya, oh saya mah anak soleh pokoknya mah, saya mah anak saya bisa ngaji, bisa taat, hormat pada orang tua, itu kan biasanya seperti itu ya, itu umum ya, itu umum. Makanya kita harus punya yang spesifik ya, harus punya yang spesifik. Bahkan mungkin gini, saya dari mulai anak yang pertama itu, kamu nanti anak SD, saya sudah tanya, kamu nanti mau kuliah di mana? Kamu mau jadi seperti apa? Ya sudah, kita ajak diskusi Bu. Anak itu sudah harus kita ajak diskusi, ya. Dia sudah SD kelas 3, kalau salah 3 atau 4 ya. Saya sudah ajak, nanti kamu akan seperti apa targetnya? Pokoknya saya nanti ini aku mau kuliah ke tadi, karena kau kan mau jadi ulama besar gitu ya, jadi seperti itu. Jadi kita ada tanda. Oke, tapi ternyata kan pada perjalanan sekarang itu saya belum sesuai kenapa? Karena ternyata di perjalanan kan kita macam-macam. Saya mau masukin anak SMP,
Ketika SMP itu ada kiai yang mengarahkan begini sambil bawain Quran. Oke, kita jalani. Ya, kita sambil nawatona sama kiai sama guru. Oke, terus mau ke ketika SMA yang tadinya mau begini ternyata diarahkan begini. Oke, saya sambil nawatona lagi ikut lagi. Pas mau kuliah mau ke Mesir, awalnya pas mau berangkat ke Mesir ternyata ditelepon. Siap, udah usia berapa? Kelas 3 SMA. Mau kemana? Begini. Nggak usah kemana-mana. Ini dari kiainya lagi SMP. Nggak usah kemana-mana. Beresin Qurannya. Yakin dengan Quran yang akan mengarahkan hidupnya. Jadi kita Bu, ketika diri kita, saya yakin ketika ada yang mengarahkan kepada saya. Jadi kan kadang gini, ada beberapa orang tua saya arahkan begini. Ini anaknya pengennya begini. Padahal puntennya saya yakin bukan berarti saya harus dibilang tidak. Bukan berarti saya itu bagus, enggak. Ini pengalaman saya. Kenapa? Karena saya yakin ketika ada yang memberikan masukan, ini adalah cara Allah memberikan jalan. Ternyata sekarang saya sudah 3 tahun, anak yang pertama itu di Ponorogo, ya, Mi, saya kalau nggak kesini dulu, Mi, saya kalau langsung mesti ke Mesir, saya nggak bakal lihat orang yang meninggal sebegitu enaknya, Mi. Karena temennya itu 2 hari habis pulang dari rumah, sampai itu subuh dia meninggal di pondok. Ya, sakitnya apa? Semalam ada 2 hari yang lalu saya ngobrol telepon sama anak saya. Ternyata saya belajar begini, saya harus begini. Jaki orang menghafal Quran itu harus sampai bisa langsung hafal. Kalau Jaki itu bisa hafal 1 juz 2 minggu, katanya saya itu harus lari, saya harus siang malam saya baca baru saya bisa nggak seperti orang lain. Kata saya, nikmati prosesnya, kamu jangan lihat proses orang lain. Kenapa? Karena hidup kamu nggak bakal sama dengan orang lain. Kita kasih motivasi terus sama anak, dan yang utama anak kita itu diajak komunikasi. Dari kecil Bu kita ajak komunikasi, ya, kita ajak komunikasi. Punten, jangan, anak saya maunya begini, anak saya pengennya begini, saya begini. Karena kalau dipaksain takutnya nggak benar, takutnya nanti kalau punten Ibu, anak kalau belum balik, kalau sudah balik oke, sudah balik, dan kalau belum bisa bertanggung jawab dengan apa pilihan anak kita, jangan berikan kepercayaan. Kenapa? Karena anak itu satu, bisa ngikutin temannya. Yang kedua, bisa karena biar saya happy, biar saya bebas. Ada ya Bu seperti itu kan? Saya masuk anak sekolah saya ke sini biar anak saya, biar nanti ya teman-teman saya gampang untuk chattingan, gampang untuk nongkrong. Banyak yang seperti itu, dan kadang saya pun sedih Bu. Ini di sini di belakang di sini kemarin lulusan Darul Muqarrabin pun sama. Itu pas saya pulang ngaji, lihat saya jangan sampai begini. Kenapa? Nongkrong di situ, merokok di situ. Sakit Bu, kalau dia begitu sakit saya. Padahal saya bukan temannya. Itu udah lulus Darul Muqarrabin, bukan anak saya. Tapi saya sakit. Lihat anak seperti itu. Kenapa ya Allah, ya Allah, kata saya. Yang terucap kata saya, ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka, luruskan mereka. Kenapa? Karena ucapan kita adalah doa. Apalagi seorang ibu doanya lebih baik daripada 40 wali. Tadi Mama Fatia selalu mendoakan anak setelah sholat, ya, selalu setiap hari 40 kali. Itu alhamdulillah Bu, itu adalah yang dilakukan ibunya UAS, ya, yang dilakukan ibunya UAS, Ustadz Abdul Somad. Beliau selalu mendoakan ya anaknya. Ketika anak bagaimana keluhannya tentang apapun itu, ya, boleh kita tampung, kita dengarkan. Contoh sekarang Bu, banyak. Kenapa banyak guru-guru yang diteror sama orang tua? Banyak guru pesantren yang dilaporkan ke polisi. Banyak guru-guru yang tidak diperlakukan dengan baik. Kenapa? Karena orang tua yang terlalu sayang dan salah mengarahkannya.
Ya, jadi ketika diri kita anak-anak keluh kesah, anak saya ibu yang kedua udah mondok 5 tahun, kemarin sampai 4 tahun setiap penjengukan, nih aku mau pindah, iya, nih aku pengen ngerasain sekolah di luar seperti orang-orang, iya, dengerin aja, iya, iyahin aja bu, nggak apa-apa, iyahin sampai dia nangis sampai Umi aku nggak mau di sini lagi, iya, saya bilang udah iya, iya. Terus sekarang sudah ke 5 tahun, masuk ke 5 tahun, teh mau pindah nggak teh? Enggak. Kemarin 4 tahun kamu setiap penjengukanmu, kebayang nggak bu? Kebayang nggak bu, penjengukan setiap sebulan sekali dia ngomong, Mi aku mau pindah, aku mau pindah, aku nggak betah, teman-teman aku seperti ini, aku begini. Ya, iyain aja. Apa salahnya sih ya? Iya nggak bu? Iya. Kan sekarang mah, aduh nggak betah anaknya, oke pindahin. Oke nggak betah nih di sini mah gerak sekolahnya, contoh pindahin lagi. Ada bu kasus yang seperti macam-macam bu, nggak nyaman dengan teman-temannya, pindahin lagi. Pun dan anak kalau begitu tidak bisa mau menyelesaikan masalah, tidak bisa bu menyelesaikan masalah. Anak ajari anak itu bisa menghadapi masalah. Kita cukup mendukung dan mendoakan, jangan ikut campur. Jangan apa bu? Ikut campur. Apapun pun temukan sekolah di sini aja. Ibu dimanapun. Saya ngalamin sekolah di luar, beberapa pondok, beberapa sekolah. It's okay. Kata saya, apapun yang kamu rasakan itulah pelajaran hidup. Anak saya mau bagaimana, pernah kena hukuman bu. Saya pas datang dia kena baju king, baju hukuman. Anak saya pas saya datang nangis bu, saya nangis. Namanya orang tua lihat ibu, ya Allah anak saya kok begini banget ya gitu kan, kena hukuman. Pas banget gitu baju hukumannya, bajunya oranye, kelihatan banget bu, yang lain pada biru dia pakai oranye. Saya nangis bu, nangis. Ternyata itu bukan cara yang baik. Setelah sekarang, kemarin persis 2 hari yang lalu anak saya bilang, Mi, Umi kalau lihat aku yang dulu dan aku seandainya sekarang melakukan seperti itu lagi, Umi tolong maafkan aku. Apa bu? Tolong maafkan aku itu dulu. Kalau seandainya Umi lihat Zaki nggak sesuai dengan harapan Umi, dan mungkin Zaki entah apa yang Umi lakukan yang saya lakukan dan tidak disukai oleh Umi, tolong maafkan aku. Umi jangan kecewa. Apa yang saya pertama bilang, apapun yang kamu lakukan, kamu sudah balik, kamu tanggung jawab. Umi ridho, Umi ikhlas. Kenapa? Umi kok begitu sekarang? Iya, dulu Umi nggak ridho begitu. Ternyata saat Umi marah, Allah marah di situ. Jadi bukan makin baik anak kita. Hati-hati bu, ketika diri kita nggak ridho dengan anak kita melakukan kesalahan dan kita makin marah, anak kita makin soleh atau makin ngaco. Kita marahin, kamu belajar susah banget sih gini. Anak makin bisa atau makin ngaco? Makin liar ibu. Contohnya, lagi nangis anak, lagi kencang-kencang nangis. Diam, kenapa nggak usah nangis? Anak mau diam atau anak kencang? Iya nggak bu? Yang harus diolah rasa siapa? Kita, seorang ibu yang harus diolah rasa. Ridhoi anak kita, ikhlaskan anak kita. Kenapa? Kata Allah, ya, ketika seorang ibu, ketika seorang orang tua marah, Allah ikut marah. Ibu mau Allah marah sama anak kita? Enggak. Jangan bilang saya aja yang marah, Allah nggak usah. Orang di situ ridhallahi fi ridhal walidain, kata hadis Rasul, wa sukhtullahi fi sukhtil. Jelas hadisnya. Kita marah, Allah marah. Kita senang, kita bahagia, Allah tersenyum. Maka diri kita, anak kita, apapun anak kesalahan kita, jangan dijas. Saya belajar dari anak yang ketiga. Saya kedua, anak yang kedua saya masih keras. Saya dulu bilang, kenapa sih mama saya sama saya keras? Kenapa mama
saya galak banget sama saya nggak bisa. Kenapa mama saya nggak pernah izinin saya, kenapa bapak saya nggak pernah izinin saya? Ternyata saya tahu sekarang Bu, tahunya baru sekarang ternyata orang tua saya sedang melakukan kewajibannya. Karena anak dididik yang paling bagus adalah sama orang tuanya. Pendidikan pertama adalah sama orang tuanya. Punten, bukan lembaga TPI, bukan sekolah, bukan pesantren, lembaga yang apapun itu, tetapi pendidikan yang pertama yang paling baik adalah sama kita. Saya baru paham, Bu. Ma, saya pengen boleh sok, tapi itu kadang saya sebulan sekali. Itu pun saya kadang takut banget kalau bilangnya. Kalau seperti itu, saya sedang paham. Oh, ternyata mama saya itu ngajarin memang sedang melakukan mendidik saya, apa dia melakukan tugasnya sebagai orang tua. Masya Allah Bu. Jadi sekarang kita jangan anak kita pengen sekolahnya pinter, so sekolah ke sini, cuma modalin doang, ibu mah cuma bayar duit doang. Boleh kalau seperti itu, tapi jangan lupa pendidikan pertama minimal dasarnya. Ibu ketika kita minimal ngajarin Fatihah, minimal ngajarin abatasa huruf hijaiyah, minimal dia mau ngajarin Arab, huruf-huruf Arab ya, yang sampai huruf hijaiyah itu sampai dengan ya minimal bisa Iqra 2. Kalau bisa Iqra 2 sampai Iqra 3, kalau bisa Iqra 3 sampai Iqra 4, terus dan seterusnya. Kalau ibu saya nggak sanggup pasti untuk tambahan memaksimalkan, silahkan cari keluar. Kalau selama ibu bisa, jangan sampai kita bilang sibuk, ibu repot. Kamu ngaji sama ke TPI aja nak, ibu repot udah capek dengan kerjaan rumah nak. Ada yang begitu? Ya, ibu punten, di situ kita wajib punten, mendidik anak bukan kewajiban orang lain, tetapi diri kita. Jadi selagi kita bisa sama kita bisa. Nanti kalau nggak bisa baru manggil. Mau manggil guru boleh, mau ibu tempatkan ke TPI silakan. Kalaupun sudah di TPI bagus Bu, tapi tetap kita mau murojaah bareng di rumahnya, kita baca barengnya di rumahnya, seperti itu. Jadi insya Allah di situ ada merasakannya ketika ibu saya mengajarkan saya. Dan yang paling utama itu nanti ketika anak ibu contohnya bacaan sholat ibu ajarin, setiap dia sholat selama sehari kan ada 5 kali, itu pahalanya ngalir sama siapa Bu? Sama ibu. Jangan sampai ngalirnya sama guru TPK. Nih di sini ada guru TPK, ini ada ustadz di sini ya. Ibu rugi Bu kalau begitu, setiap anak saya bacaan sholat nanti yang ngalir sama guru TPK, yang masuk duluan ke surga guru TPK. Mau Bu? Giliran ibu ngajarin apa? Baru ngajarin asadehe. Aduh, ngajarin tiktokan. Aduh, jangan Bu ya, jangan sampai kita rugi. Jangan guru di pesantren yang masuk duluan ke surga dan yang ngumpulin pahala banyak itu jangan sampai guru-guru. Jadi siapa? Kita dulu. Kalau kita bisa sisihkan waktu untuk anak kita, walaupun mungkin ada yang kerja di luar sibuk, waktu kita untuk anak-anak jangan lama-lama, 1 jam saja. Nggak bisa 1 jam, setengah jam. Nggak bisa setengah jam, 15 menit saja. Nggak bisa 15 menit, 10 menit. Nggak bisa 10 menit, 5 menit. Nggak bisa 5 menit, terlalu gitu. Oke lah 2 menit baca Fatihah berapa Bu? Gak nyampe 1 menit kayak baca Fatihah mah ya, gak nyampe 1 menit baca Fatihah. Masa iya kita nggak mau ngajarin anak kita, maksimalkan anak-anak kita? Oke, siap Bu? Sisihkan waktu, jangan sampai nanti ya anak-anak kita yang ngalir pahalanya guru-guru ngaji. Wah, di sini Pak Haji duluan Pak Agung duluan Pak Haji, di sini Bu ada Bu Heni duluan dapat pahalanya, bagi anaknya banyak.
sekelasnya ada 30. Ibu anaknya berapa? Tadi paling banyak 6. Ya, ibu anaknya 2. Terus yang diajarinnya, ya anaknya itu yang ngajarinnya guru TPI. Ibu kebagian apa dari anak ibu? Hah? Ibu kebagian apa, Bu? Kan doanya doang. Doa mah nggak ngalir, nggak banyak. Maksudnya kalau doa itu nggak banyak. Tapi kalau ada amalia yang anak kita bisa amalkan, kayak tadi bacaan sholat, bacaan Fatihah sehari 17 kali. 17 kali akan ngalir sama ibu, dari anak ibu. Kalau anaknya 2 berarti 34. Anaknya 3 banyak. Iya? Iya, Bu. Terus kalau kita ngajarin Fatihah, ya kalau anak kita baca Fatihah akan ke siapa ngalirin? Yang akan ngajarin. Rugi, Bu, sayang anak kita. Anak kita itu aset. Anak kita apa, Bu? Aset terbaik. Aset terbaik untuk kita, bukan untuk orang lain. Kan saya biayain nih, oke, biayain. Kalau ibu udah nggak bisa biayain, anaknya udah beres sekolah, itu diri kita akan terputus. Kalau kita yang sudah meninggal duluan, terputus. Sayang, makanya ada amalia yang ngalir di sini. Oke? Itu yang pertama. Jadi ajarkan anak-anak kita, ya, semaksimal mungkin. Yang kedua, yang paling dasar, ibu sudah seringkah mengucapkan kata terima kasih untuk anak kita? Anak pulang sekolah, oke, alhamdulillah kamu sudah sekolah. Makasih ya hari ini kamu sudah sekolah. Makasih ya hari ini kamu udah pintar. Ada yang begitu? Banyak? Yakin? Yakin ibu setiap hari begitu? Kadang-kadang ibu kalau anak kita, ya, ibu ucapkan terima kasih. Contoh, anak kita sekolah, anak saya, Bu, yang ketiga, ini paling sekolah. Kalau sekolah, nih hari ini sekolah nggak? Sekolah nggak mau. Terus dia sekolah pasti nggak mau. Terus ini hari ini lesnya, les, asik baru les. Tapi kalau dibangunin, kakak, sekarang majlis duha ke masjid, langsung mau. Bu, saya nggak apa-apa. Proses sekolah, proses saya perjuangan, entah itu bagaimana itu. Udah kalau mau dibangun ya susah. Tapi ternyata kita ada amal yang rutin dia bisa bangun. Apa dulu yang dia suka? Saya karena dia sukanya ke masjid, karena dia senangnya ke masjid. Kalau mau dimain, Kak, Umi mau ke masjid, ikut nggak? Aku ikut. Itu, Bu. Jadi dari majelis duha itu kan bangun pagi nih, jam 7 sudah bangun. Sekarang jam mau udah rutin, Bu, alhamdulillah. Bangun pagi, nanti aku bukain bajunya ya, aku angkat di kamar mandi ya. Jadi dengan ridhonya dia seperti itu, ya. Tadi cari dulu yang dia suka dulu. Karena apa? Karena kita jangan apa yang kita inginkan, tetapi kita masuk dari apa yang anak kita suka dulu. Contoh, anak kita senangnya, ibu main apa, Bu? Main HP senang, Bu? Senang aja, senang banget. Senang banget. HP-nya lebih bagus dari ibu atau lebih jelek dari ibu? Ada beberapa yang lebih bagus ya. Ada yang lebih bagus anaknya. Awas, hati-hati, Bu. Awas, hati-hati. Nih, ya, anak oke, boleh senang main HP. Ada konsekuensi. Kalau saya sama anak-anak di sini, nah, kamu boleh megang HP 1 jam. Kamu mau 1 jam? Iya, 1 jam. Tapi kamu harus baca Quran 1 jam. Mau megang HP 2 jam? Boleh baca Quran kamu 2 jam. Kamu belajar 2 jam. Silakan, Bu. Harus ada yang masuk dia. Minimal dia, kalaupun dia nggak pegang Quran, malas baca, capek, minimal dia sih bisa pegang Quran sampai ketiduran. Ya, nggak apa-apa dari awalnya seperti itu,
ya kan? Bahkan punya sendiri ibu punten, anak belum bisa bertanggung jawab. Saya anak yang ketiga udah gitu, pegang HP itu seneng banget. Tapi sekarang alhamdulillah, tamannya pegang HP, enjoy aja nggak pegang HP. Ini kalau yang kecil, tadinya kan kalau kakak yang pegang HP awalnya, sekarang dia cuma pegang remote. Halo, begini dulu. Apa? Saya kenapa? Kan saya nggak kasih HP. Anak yang ketiga saya nggak kasih HP. Anak yang SMP itu baru kemarin saya kasih HP. Anak yang pertama saya kelas 3 SMP itu baru kasih HP. Sempat saya uji anak saya. Kamu mau beli HP nggak lagi kelas 3 SMP awalnya? Beli HP buat apa nih? Kan saudara-saudaranya pegang HP semua. Nah, saya itu pas mau lebaran, takut kamu malu nanti kalau lagi ngumpul. Saya bilang, takut kamu nanti malu kalau lagi ngumpul. Nah saya, nanti kamu nggak pegang HP sendirian, malu nggak? Enggak, nggak apa-apa. Ya oke, pegang Quran aja. Ya, alhamdulillah, berarti aman. Ujian saya selesai, lulus saya uji nih. Ternyata pas ketika terakhir, alhamdulillah waktu itu dapat beberapa kali juara itu berturut-turut. Saya ngasihin juga, Bu. Nih, aku punya uang nih dari pembinaan dari provinsi 1 juta. Nih, aku punya uang ini nih 2 juta dia dari dulu. Terus, boleh nggak aku punya HP katanya gitu kan? Aku kan juara nih. Dia kenapa? Ada nilai jual dulu, Bu. Ketika dia tadi kenapa dia ditawarin pertama nggak mau? Karena dia belum merasa aku malu nih mau apa. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang nilai jualnya sama saya pada saya tawarin. Dia sudah tahu konsekuensinya. Ternyata ketika dia sudah punya, waktu itu nomor 3 kali langsung juara, masuk ke provinsi 2 kali, dan itu yang kecamatan 1 kali. Jadi dia udah dan dia sudah target waktu itu 5 juz. Nih aku punya duitnya, boleh aku beli sendiri ya. Kata saya, oh kamu udah mau HP, udah siap tanggung jawab? Siap kamu apa yang kamu mau lakukan itu akan benar? Enggak apa? Ya siap. Dan dia buktikan seperti itu. Buktikan apa? Terus dia pegang Qurannya terus dan lain sebagainya. Itu Bu. Jadi jangan sampai kita udahlah biar nggak berisik, anak saya kasih HP aja. Udah aku puyeng, udah rusing anak saya, udah kasih HP aja biar anteng. Ada yang begitu? Ibunya biar anteng juga pegang HP-nya. Ibunya biar anteng juga main HP-nya. Ada yang begitu? Nah, tolong dikurangi dulu, karena otak anak ketika setiap megang HP itu radiasinya merusak otak, bukan mencerdaskan. Tetapi kalau Al-Quran, setiap huruf apa yang didengar oleh anak kita itu satu hurufnya 10 kebaikan ngalir kepada anak kita, dan setiap dengar saja suaranya Al-Quran itu akan memperbaiki sel-sel otak dalam diri anak kita. Jadi memperdengarkan saja itu memperbaikinya, berbeda dengan megang HP, merusak otak Bu. Tolong kerjasamanya. Kasihan generasi muda kita, sebaru jauh muda hari ini, anak-anak hari ini adalah harapan di masa yang akan datang nanti. Siap Bu? Makanya tadi yang pertama adalah Ibu, yang kedua ucapkan terima kasih sama anak kita. Karena Ibu, anak-anak di sini terutama SMP, sudahkah ada yang melakukan setiap pagi dia minta maaf dan minta didoain? Ada yang belum? Ada yang udah? Ada lagi? Ada? Belum? Oke. Kenapa bisa terjadi anak belum melakukan itu? Adakah yang salah dalam diri kita? Punten, jangan salahkan anaknya. Jangan nilai anaknya, awas. Jangan nilai anak, nilai diri kita. Sudahkah kita melakukan kepada anak kita? Sudah belum anak kita bilang kepada anak-anak, nah, yang baik ya, yang soleh ya. Maafin ibu kalau ibu belum bisa memberikan contoh. Maafin ibu kalau ibu belum bisa menjadi terbaik. Maafin ibu kalau ibu belum bisa menjadi idolamu.
Sudahkah anak-anak kita mengidolakan kita? Belum. Ada yang di sini anaknya idolanya seperti ibunya? Hah? Kalau ditanya, nak, pengen seperti ibu, pengen seperti ibu saya keren, ibu saya hebat, ibu saya keren, ibu saya luar biasa. Ada yang begitu? Kasihan banget. Bu, mau nggak Bu diidolin anaknya? Mau banget. Terus ibu udah mengidolakan anak ibu? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Apabila kita melakukan kebaikan itu akan kembali kepada kita. Ibu melakukan, idolakan dulu anak ibu. Jangan idolakan anak orang lain. Tuh si itu mah pinter ngajinya, kamu tuh seperti itu tuh. Ada yang begitu? Tuh si itu mah hafalannya bagus, kamu seperti itu tuh. Anak-anaknya orang saya nggak diidolain. Iya, karena keluhan anak-anak begitu Bu di sini Bu. Kata saya, nah kamu udah minta maaf sama ibu? Belum. Kata saya, nanti kalau kamu seneng, kalau kamu hafalnya